Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma waj'alna shalihin. Para bapak, ibu, adik-adik, rahimahullah, alhamdulillah pada malam mereka kita bisa bersama-sama belajar wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terangkum dalam kitab Wasiatul Mustafa. Minggu lalu kita sudah kita sampaikan tentang bahaya-bahaya orang yang selalu meninggalkan sholat. Orang yang selalu meninggalkan sholat itu akan mendapatkan belasan siksaan, yang 5 di dunia, yang 3 akan meninggal dunia, yang 3 itu di alam kubur, sisanya nanti di akhir hari kiamat. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa terus menjaga sholat kita masing-masing. Amin. Monggo kita ke topik selanjutnya. Halaman 8 ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Ya Aliyu, salli bil laili sholli bil laili walau kahalabi walau kahalabi syatin satin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. ahsanun nasi wajhan. Hai Ali, laksanakanlah sholat sunnah, tahajud maksudnya itu, di malam hari, walaupun sebentar, seperti lama merah susu. Sebab orang yang mengerjakan sholat malam hari itu paling bagus wajahnya. Para bapak, para ibu, rahimahullah, wasiat ini adalah terkait dengan bagaimana Rasulullah menganjurkan sholat tahajud. Ini walaupun tinggi berat, kita senangannya kan turun, senangannya turun. Kalau untuk melean itu kan bergadang mengerjakan tugas, ya, tugas-tugas kantor dan sebagainya. Ini yang menjadi PR kita. Tetapi barangkali patut dicoba untuk kita semuanya lebih bagus sejak dini. Adik-adik kita ini mungkin ya usikum binafsi wa iyyabtaqullah. Kami juga belum menerapkan kepada putra-putri kami, ya sementara masih kami lah. Itu pun saya derek istiqomah ya. Susah untuk istiqomah itu, padahal memang betapa afdolnya istiqomah. Sampai istiqomah itu lebih bagus daripada 10 kali. Al-istiqomah khairun min al-iqamah. Nah, mengapa sholat tahajud ini merupakan yang dianjurkan Rasulullah? Bahkan sebelum turunnya ayat Al-Imran, Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban bagi Rasulullah. Nah, setelah munculnya ayat itu kemudian dihukumi sunnah. Ada beberapa alasan-alasan kenapa ini sangat dianjurkan. Yang pertama adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah saya bacakan tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan jadikanlah salat malam setengah dari sujud malam itu ibadah tambahan, kerjakan ibadah tambahan. Asa ya bertakar buka makom mudah, semoga Allah memberikan kita makom yang terpuji. Terpuji itu baik nafsi ya. Kalau buatan saya belum ada berani menyampaikan karena tidak mampu. Tapi setidak-tidaknya adalah makom terpuji itu adalah ketika kita di hari kiamat minimal. Jadi keimanan kita keimanan yang teguh sekali, maka tentu balasan bagi orang-orang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu ada salah seorang
guru besar namanya Profesor Dr. Muhammad Soleh. Profesor Dr. Muhammad Soleh ini meneliti tentang yang di sejak pengerjaan karya ilmiah disertasinya itu meneliti tentang sholat tahajud, dan dilanjutkan dalam penelitiannya beliau meneliti bahwa sholat tahajud itu akan meningkatkan imunitas tubuh, imunitas tubuh menurut beliau. Dan tentu barangkali inilah yang dikatakan sebagai maqam mahmuda, derajat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan tidak hanya di akhirat, di dunia saja kan luar biasa kita mendapatkan maqam yang terpuji ini. Tidak mudah dapatkan derajat yang terpuji ini. Nah, salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat tahajud. Tentu monggo kita berupaya semaksimal mungkin bahwa kita mengerjakan sholat yang sangat dianjurkan. Profesor Muhammad Soleh ini kan meneliti para pelajar-pelajar yang diambil darahnya itu. Karena pada masing-masing manusia, saya baca di artikelnya itu, masing-masing manusia kan punya semacam hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang menjadi pembeda antara orang yang mengerjakan sholat tahajud dan tidak mengerjakan sholat tahajud. Dan itu terbukti memang. Paribasannya kalau orang itu diambil darahnya sebelum istiqomah sholat tahajud dan orang diambil darahnya dengan objek yang sama setelah mengerjakan sholat tahajud, itu berbeda hasilnya. Ternyata imunitasnya juga luar biasa. Ini artinya bahwa maqam mahmuda, akhirnya beliau berkesimpulan maqam mahmuda itu adalah ya orang yang sehat, ya orang yang beriman. Kita kan pinginnya iman, iya itu nomor utama, paling utama. Tapi kalau nggak sehat kan juga nggak nyaman juga itu, tidak nyaman juga. Makanya iman dan sehat itu salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang ketiga kenapa sholat ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena nanti di surga niku ada pintu yang ruangannya itu terlihat dari luar. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Di surga niku ada pintu yang bagiannya itu dapat terlihat dari luar, yang itu diperuntukkan untuk satu bagi orang yang memberi makan. Istilahnya orang memberi makan nanti akan masuk dari situ, akan ada pada ruangan itu. Yang kedua adalah orang yang suka melembutkan perkataannya. Ya, tentu ini bukan secara tekstual ya. Orang Batak kan keras-keras, orang Papua juga keras-keras, orang Madura keras-keras, orang NTB juga keras-keras. Tetapi melembutkan maksudnya adalah tidak menyakiti orang lain. Barangkali seperti itu yang dimaksudnya. Melembutkan perkataannya. Lalu kemudian orang senangani puasa. Orang senangani puasa akan ada pada ruangan itu. Tentu puasa sunnah yang maksudnya. Lalu yang di dalamnya adalah orang yang selalu menyebarkan salam, menyebarkan salam. Lalu yang terakhir adalah orang yang selalu sholat malam ketika orang lain pada tidur. Itu luar biasa. Bahkan itu nomor 3. Nomor 4 ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Hadis qudsi itu Allah itu turun di 2/3 malam terakhir, lalu menyampaikan, menyapa para hambanya yang terjaga, yang terjaga, para umatnya, para Abdullah yang terjaga. Di antaranya adalah kalau orang itu berdoa ya pasti dikabulkan. Kalau orang itu meminta ampun pasti dikabulkan. Semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kunci bagi kita, dan banyak cerita-cerita para orang-orang soleh itu ya kalau mau sukses di dunia ya itu dikerjakan. Para orang tua kita, mbah-mbah kita barangkali yang sering mengatakan ya kalau mau sukses tidak perlu mengandalkan akal pikiran kita, ya sholat tahajud dikerjakan, tahajud ini. Di dalam wasiat ini sekalipun sebentar
minimal 2 rakaat ya. Walaupun tidak harus sampai 8 rakaat, 2 rakaat itu sudah merupakan sholat tahajud. Bagaimana teknisnya? Tentu seperti halnya dengan sholat biasa. Niatnya sholat tahajud, sholat lillah ta'ala, lalu kemudian Fatihah, surat pendek, dan tidak ada kekhususan apapun boleh. Kulhu atas ya atas, al-kafirun ke monggo, yang panjang juga monggo. Seperti halnya dikerjakan oleh Rasulullah, panjang sekali. Betapa panjangnya sholatnya Rasulullah sampai kakinya tuh pecah-pecah ke muka-muka. Nah ini ditambahin daripada fadilahnya sholat tahajud ini adalah karena orang yang mengerjakan sholat itu paling bagus wajahnya paling bagus, dan tidak perlu tidak perlu kita desain badut kita ini menjadi hitam, tidak perlu dengan tidak kalau alamiah sih tidak apa-apa, tapi yang didesain jadi hitam itu yang belum jadi tanda tanya. Kejedot loh. Kejedot. Nah ini sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang pernah diwajibkan, yang pernah berstatus ibadah wajib bagi Rasulullah. Coba kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa yadayka hadwa mankibaika wa idza kabbarta fadu' yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fadu' yadayka ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Wahai Ali, ini pasal berikutnya. Apabila kamu bertakbir untuk sholat, maka renggangkanlah jari-jarimu, direnggangkan, dan angkatlah kedua tanganmu setinggi pundakmu. Apabila kamu telah bertakbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kiri di bawah pusar. Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan pegangkanlah jari-jarimu. Ini kalau kita tarik ke dalam hukum fikih, barangkali ini salah satu mazhabnya saja. Tentu masing-masing gerakan itu kan ada yang beristihad. Tentu kalau kita membaca daripada hadis ini, mengangkat tangan itu kan salah satu mazhab saja. Karena tidak semua imam mazhab itu mengangkat tangan. Tidak semua imam mazhab mengangkat tangan. Kalau bukan berarti menjalani mazhabnya Imam Maliki itu, ya itu sunnah saja lah. Itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Termasuk meletakkan tangan di pusat itu sunnah saja. Ya, sunnah saja. Mazhabnya Imam Maliki malah meletakkan tangan di ini ceritanya orang-orang yang berhaji barangkali ya, meletakkan tangannya di samping sehingga seolah-olah tidak sholat, padahal itu sholat. Tentu yang menjadi kewajiban adalah takbirnya. Allahu Akbar. Perlu hati-hati. Barnya itu buatan paling tua. Tidak boleh panjang. Allahu Akbar itu keliru, secara makna sudah keliru. Kalau akbar itu kan besar. Kalau akbar itu artinya, katanya Gus Malik itu jidor artinya artinya jidor. Nah, ini kan sudah berbeda makna. Dalam lafaz adzan barangkali kita perlu melatih putra-putri kita
sehingga barnya tidak panjang-panjang. Allahu Akbar langsung dimatikan ke huruf rohnya itu yang wajib. Dan harus Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Jadi kan keliru saja yang menjadi bacaan rukun, sholatnya tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Nah, dalam konteks wasiat ini, renggangkanlah jari-jarimu. Ya, begini berarti ya renggangkan. Renggangkan jari-jarimu dan angkat kedua tanganmu setinggi pundakmu. Ya, tidak usah terlalu ke atas, tidak usah terlalu ke bawah. Begitupun jangan terlalu medit untuk angkat tangan. Ya karena waktu kami ngaji niku wonten ustadznya sampai mempraktekkan ngangkat tangan itu medit. Allahu Akbar, medit namanya. Itu pelit angkat tangan. Padahal perintahnya adalah kalau mengikuti wasiat ini, maka ngangkat tangan setinggi pundak kita. Apabila kamu bertakbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kiri di bawah pusar. Ini juga banyak imam berpendapat berbeda pendapat. Insya Allah ini pendapatnya Imam Syafi'i, insya Allah ini ada di tengah-tengah ini. Yang di atas juga ada, yang di sini juga ada. Ini kalau kita ngaji kita Bulughul Maram itu dijelaskan dengan rinci nih. Ada di seperti ini, cuman yang tidak ada seperti dalam teks kita Bulughul Maram itu yang ada di sampai ke leher tidak ada di ya. Maksimal sampai sini ya. Dada, di dada, di tengah-tengah atau di bawah pusar. Bawah pusar. Di bawah pusar gitu pareng, di tengah-tengah pareng, di dada juga boleh. Ya, di dada juga boleh. Ya. Tapi kalau kami gitu biasanya yang tengah-tengah saja sudah. Di atasnya pusar sedikit. Ya. Atau kalau lagi agak bermalas-malasan, ya agak ke bawah sedikit. Ya. Agak bermalas-malasan sedikit. Ya. Yang penting yang wajar-wajar saja. Kalau itu kalau ngangkat jajar pundak itu maksudnya tangan di sini atau begini? Seatas pundak niku pasti telinga itu. Ya gini. Jadi begini, bukan begini ya. Jadi, ya kalau saya katakan bukan berarti saya juga salah karena ini statusnya adalah bukan sesuatu yang rukun. Bukan sesuatu yang rukun. Tapi kalau mengikuti ini berarti mengangkat seatas pundak ini. Ya. Berarti di atas ya. Ya. Sejajar. Seperti sejajar begini. Ya. Betul. Terus itu ada apa diputar-putar Itu juga yang saya belum tahu apa namanya ada teks dalilnya itu ya belum tahu ya. Karena kami juga memahaminya kan melewati fase-fase seperti ini ngaji-ngaji kata-kata ini ya. Bahkan Gus Malik waktu ngaji pada Gus Malik menggunakan kitab Bulughul Maram itu tidak ada. Maunya kan karena ini karena tangan kanan lebih awal lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi karena tangan kiri harus disedot bertangan akhirnya kan dibalik ya. Ya kata beliau tidak ada teksnya itu, tidak ada teksnya. Langsung mau Allah Akbar ini saja. Dengan tidak menyalahkan juga atau bukan sesuatu hal yang rukun kan ya, bukan sesuatu hal yang rukun. Jadi kalau fikih itu ya fleksibel saja. Ya, barangkali nanti Ustaz Rosyid juga nanti ada di kita belajar itu. Setelah mengajar di pertemuan pertama Ustaz Rosyid itu kita sempat berdiskusi seandainya pengajar itu dialihkan ke kitab Bulughul Maram kayaknya lebih mantap kayaknya itu. Oh iya, karena kitab Bulughul Maram itu ada hadisnya, karena kan berdasarkan hadis. Yeah. Kitab Bulughul Maram itu kitab hadis, tetapi di keterangannya itu ada apa ya? Ada penjelasan tentang hukum fikihnya. Nah, jadi tidak perlu kepada maaf tidak perbedaan di antara kedua belah pihak katakanlah itu Muhammadiyah tidak hanya itu karena hadis itu ya hadis adalah hadis dan itu dari hadis satu itu lalu bisa kita ambil sebagai kesimpulan hukum Islam seperti apa.
Jadi sebetulnya bebas sekali, termasuk pembahasan yang tadi itu. Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dengan merendahkan jari jari. Mungkin juga dalam penjelasan guru-guru kami juga demikian, sama persis ya. Dengan mengangkat tangan takbir intiqal, Allah Akbar kemudian ruku, maka tangan yang itu adalah dengan merendahkan jari-jarinya. Mungkin yang dimaksud adalah supaya nggak tergeser aja ya. Tangannya bukan kepada saya. Dan itu manakala kita mengikuti ini, berarti kita termasuk dalam mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, seperti yang diwariskan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi perlu itu karena ini berkaitan dengan hukum fikih, saya pikir tidak ada nggak patut bangkrut lah selama kita masih mengikuti 4 mazhab. Ya cuma kan demikian, Indonesia ini kan mayoritas Syafi'iyah kan gitu, mayoritas Syafi'i. Ya adapun ada beberapa kelompok minoritas yang menggunakan Maliki juga boleh, menggunakan Hambali juga diperkenankan. Imam Ahmad Hanafi juga diperbolehkan. Itu tentang adab sholat. Tentu kalau kita berbicara tentang sholat, adabnya terkait syarat rukunnya harus kita penuhi terlebih dahulu. Syarat rukunnya bukan para mikir. Baju itu harus suci dulu. Bagaimana supaya suci? Ya nyucinya harus benar dulu. Ya. Bagaimana supaya nyucinya benar? Berarti airnya harus benar dulu. Ya kalau itu belum dipenuhi, ya kita tidak bisa mendapatkan sholat yang sah, tidak bisa. Saat khusyuk-khusyuknya kalau bajunya itu jadi najis, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salahnya harus sampai terlebih dahulu satu. Lebih-lebih yang rukun qauli, rukun fi'li itu harus betul-betul kita cermati gitu. Harus betul-betul kita cermati. Termasuk yang paling banyak harus kita garis bawahi ketika bacaan Al-Fatihah yang wajib, yang rukun Al-Fatihah sama tasawuf akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Ini kan guru-guru di TK-TK itu kan harus membiasakan assalamu alayka ayyuhan, bukan assalamu alayka ayyuhan. Ya karena geret geret nadanya akhirnya kali dipanjangkan. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin dan seterusnya. Terus yang paling banyak, ini saya pernah ngaji ke Imam Mustafa, ketika di salat yang pertama ini kan rukun nih, itu rukun. Ya. Maka karena itu rukun, maka bacanya bukan assalamualaikum, tapi harus assalamualaikum. Ini menurut keterangannya kayak Imam Mustafa. Assalamualaikum. Tapi mungkin barangkali ada imam yang lain juga memperbolehkan mengucapkan assalamualaikum. Tapi alhamdulillah. Bingung gimana saya. Fatihah. Iya. Soalnya orang baca Fatihah itu satu. Ada sih baca Fatihah. Setahu saya ya ada istilah waktu, ada istilah masal juga. Ada yang lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Menurut saya kan nggak ada waktunya ya. Ya. Kira-kira waktu tapi saya nggak menyalahkan itu ya. Saya bingung awal ya. Apa sama boleh baca itu. Si kedua, kalau ada yang lewat sholat, iya karena dua iya karena setahun dinas atau mustaqim ada sih. Itu apakah sama-sama ada yang baca iya karena dua iya karena setahun? Karena emang ianya kan domba. Itu apa sama-sama boleh apa enggak? Sehingga lagi ada yang dinas sirotol mustaqim, ada sih biasa dinas sirotol mustaqim, ada yang cepat malah dinas sirotol mustaqim, singgung. Ya kan saya orang awam, saya nggak mengatakan yang mana, cuma saya bingung gitu.
Iya. Sebenarnya saya sekarang tadi Pak Ustadz kan bilang ada atas lawan itu seneng saya tanya itu sebenarnya saya. Soalnya saya bingung Kurangnya sakit. Minta minggu depan. itu saya jawab kadang gitu lah. Terus padahal di sini kalau sudah ada orang saya ini mami udah ada lakinya gitu. Oh kadang-kadang Baik. Jadi itu ya kita kembali kepada ilmu tajwid saja. Yang pertama, jangan masuk rasa wakaf ya. Jangan masuk rasa wakaf. Yang tadi contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pembedanya antara wakaf dan wasol kan bernafas. Pembedanya antara wakaf dan wasol itu ada nafasnya. Ya kalau wakaf diwakafkan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir itu wakaf betul. Tapi kalau wasol juga boleh, tapi dengan catatan harus mengikuti tanda bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tadi sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Insyaallah itu sih benar. Dengan tidak menyalahkan yang lainnya gitu. Ya karena harakatnya memang domah nih, harakatnya memang domah. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kanasta'inu itu kan domah nih. Jadi kalau mau diwasol berarti harus diluruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya. Jadi kembali kepada itu saja. Terus panjang pendeknya bacaan ya mengikuti kepada ilmu tajwid saja. Ya kalau panjang satu alif jangan panjang-panjang. Ya ada salah satu masjid ya saya sedang sebutkan nama masjidnya. Dia pun ustaz. Suaranya bagus, tapi karena sudah kandung melonan suaranya ihdinas siratal. Ya, itu kan kepanjangan akhirnya. Kepanjangan. Misalnya ya, makmumnya bisa. Iya. Artinya yakin lah itu salah. Terus apa makmumnya itu? Makmumnya misalnya imam salah, makmum ini terus yakin salah. Apa makmumnya ini? Di dalam hukum fikih juga ada istilah mufaqqah. Ada istilah keluar daripada jamaah. Ya kalau mampu gitu kita betulkan. Oleh karenanya yang di belakang imam itu bukan sembarangan sebetulnya. Tapi kalau keluar kan misalnya kan perasaan ke imam. Ya keluar dari jamaah dengan tidak membuat perasaan imam itu sakit hati. Ya gerakannya tetap bersamakan dengan gerakan imam, cuma itu sakitnya saudara sendiri ya. Berarti rugi ya? Kenapa? Ya benar rugi. Jadi tidak rugi. Nah kalau kita tahu kalau itu salah kita teruskan ya kita sholatnya tidak sah karena mengikuti imam. Jadi ini kemauan kembali kalau bacaan kembali kepada ilmu tajwid, gerakan kembali kepada fikih, ya, semuanya. Itu sholatnya nggak wajib diulang. Ya kalau sudah tahu salah wajib ulangi. Saya juga mampu, nggak benar. Saya itu pasti tidak ulangi. Imamnya jelas nggak benar. Imamnya jelas nggak benar. Cuman begini, untungnya Imam Syafi'i itu punya pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, ya kalau kemampuan imam sudah maksimal seperti itu, dan imam meyakini bahwa bacaan saya sudah benar, itu sudah sah, itu sudah sah. Misalnya begini ya, ada seorang pemuda habis fasih misalnya, lalu berlaku pada di bagian mata selatan. Ya nyuruh saya bacaannya petang-petang ya, bahkan tajwidnya nggak kena misalnya. Itu kan akhirnya kan tidak sangat terus akhirnya imam itu menurut seseorang yang anak muda itu. Akhirnya kan dianggap salah terus. Tetapi karena untung si pemuda ini belajar misalnya, dan meyakini bahwa ada kaul Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semampunya imam itu sudah yang diyakini imam itu benar, maka sholatnya sudah dianggap sah. Dianggap sah. Kecuali kalau kita jelas-jelas misalnya
lihat imam sarungnya bolong pas ditupu, ya sudah jelas itu, jelas. Maka kita harus mufarokoh nih, harus keluar daripada jamaah, harus keluar daripada jamaah. Terus bagaimana dengan satu makmum yang lain? Tidak perlu dikasih tahu. Terus bagaimana sholatnya sah? Apakah sah? Tetap sah sholatnya. Cuma kan ada imam. Setelah yang tahu kan imam. Pak sampai yang saya tadi sarungnya bolong, sakit pada nono sholat itu. Nah inilah fleksibilitas daripada ilmu kita ini memang ya sepenting kita tahu ilmu saja, tahu ilmunya. Bisa kami belum ya, tetap sambil belajar. Saya belum hatam semua ilmu, belum hatam. Jadi itu ada sholat. Itu kalau kita ikuti ada sholat, memastikan bahwa ibadah kita akan terima, insya Allah gitu. Kalau kita sudah mengikuti ada sholat, termasuk baca sholat. Muka berikutnya, Ya Aliyu, Asfir bis subhi wasallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi biqadri halabi syatin fa inna dhalika min hisalil anbiya'i alaihimus salam. Hai Ali, kerjakanlah sholat subuh sedikit agak siang dan kerjakanlah sholat maghrib sesudah matahari terbenam lewat sepanjang memerah susu. Sesungguhnya demikian itu adalah termasuk perbuatan para nabi alaihissalam. Wah, ini kalau di terjemahkan secara tekstual ini oleh manusia subuh atau awan air ini berbahaya nih. Ini berbahaya. Mungkin seperti ini. Waktu kalau di Madura niku, khususnya di rumah saya niku, setelah ada niku ada wiridan. Ada puji-pujian, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah suwe-suwe ini. Kalau kita perintahnya 100 kali. Setelah itu dilanjutkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ternyata itu juga sama ketika yang dilakukan Masjid Agung Jami ini. Bahkan sampai 20 menit itu. Bahkan setelah adzan itu sampai 20 menit nunggunya itu. Ternyata mungkin ya dikirnya masing-masing, dikirnya masing-masing. Dan itu sudah luar biasa gitu. Memang di sebelum subuhnya itu sudah istimewa. Rakaatain yang qabla fajri khairun minad dunya wa fiha. Itu sudah satu sudah itu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus dibanding isinya. Nah, 2 rakaat. Maka upayakan setelah adzan subuh itu sholat sunat qabliyah 2 rakaat upayakan karena luar biasa fadilnya gede sekali. Satu, lebih-lebih subuhnya barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah maka layak seperti mengerjakan sholat sunat semalam subuh. Mengerjakan sholat sunat semalam subuh luar biasa ini. Tarawih aja sing 23 atau 8 atau 23 kita bisa kerjakan itu kan hanya sekitar 23 rakaat. Nah ini sholat sunnah semalam itu isyaratnya hanya satu, mengerjakan sholat sunnah berjamaah. Tetapi ternyata ada amalia yang membuat kita itu mendapat fadilah yang luar biasa besar antara adzan dan iqamah. Iqamah di jam itu setelah adzan 20 menit. Di kampung saya Madura itu ada wiridan itu yang dikeraskan ya. Ternyata setelah saya konfirmasi ke hadis, ada hadis Nabi ya. Saya juga dengarnya di ngaji-ngaji Gus Malik itu waktu menerangkan kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah itu, atau mungkin tambahan-tambahannya di Bulughul Maram. Barang siapa yang membaca itu Subhanallah yang disebutkan Mustafa 100 kali, dilanjutkan La ilaha illa anta ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu qayyum 100 kali, maka itu hari itu dia tidak
tidak akan miskin hari itu. Hari itu tidak akan pernah miskin. Ternyata memang luar biasa untuk memperoleh fadilahnya daripada baca zikir-zikir luar biasa. Dan mohon maaf, jangan katakan itu nggak ada dalilnya. Jangan katakan itu nggak ada dalilnya. Dalilnya jelas Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzikrun katsir. Itu kan dalilnya kan memperbanyak di tempatnya di mana saja juga lebih adalah baina adzan wal iqamah, itu kan mustajab sekali. Antara adzan dan iqamah itu mustajab sekali banyak, sangat mustajab sekali. Untuk musim akeh ya itu. Termasuk waktu yang pendek bainal khutbatain, antara dua khutbah itu mustajab sekali, sangat mustajab umum. Maka orang laki-laki itu luar biasa ya. Kelebihan yang dimiliki oleh orang laki-laki luar biasa. Itu sejumatan barang ya. Barangkali besok ada jemaah putrinya misalnya, manakala tidak terjadi fitnah, terjadi fitnah. Dan akhirnya setelah saya selidiki di sini, apakah rahasia dibalik daripada kerjakan sholat subuh sedikit siang, mungkin itu disuruh mengisi kegiatan-kegiatan zikir-zikir kepada Allah antara adzan dan iqamah. Tapi bukan menjadi alasan subuhnya rada awal berarti kita agak siang subuhnya, bukan begitu juga. Dan kerjakanlah sholat maghrib sesudah matahari terbenam. Insyaallah kan waktunya subuh itu kan setelah terbit fajar, seperti kalau dulu itu setelah tergelincirnya matahari sedikit. Ini kan zaman sekarang kan jam dulu kan tidak ada jam, ya, tidak ada jam. Ya buktinya jam sekarang pun kan berubah-ubah kan. Sekarang sudah lebih maju. Ya tentu ukurannya kan matahari ukurannya. Di atas kepala lebih sedikit sudah masuk waktu zuhur. Lalu kalau ketika asar bayangan benda itu lebih tinggi sedikit. Ya. Sama dengan bayangan benda lebih panjang sedikit sudah masuk waktu asar. Lalu kemudian sampai munculnya mega merah. Ini maksudnya adalah munculnya tadi apa? Syafaqil ahmar. Ya itu Mega merah itu sudah masuk waktu maghrib. Setelah mega merahnya habis, baru masuk waktu sholat isya. Terus ya boleh mendung, ya Allah wa'alam gitu. Dikira-kira mawon. Alhamdulillah sekarang gak kekurangan. Insya Allah kota-kota yang sudah berperadaban, Insya Allah gak kekurangan. Itu sudah banyak ada sudah. Maksudnya itu kalau misalnya di pedesaan, di pelosok yang barangkali tidak ada lampu, tidak ada jam dan sebagainya. Tapi insya Allah lah sekarang sudah masuk ke berbagai macam pelosok, musola sudah banyak insya Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perbuatan para nabi. Nah, ini kan kalau subuh itu dikembalikan ke jamaah subuh itu dan Kiai Haji Abdullah bin Sulman almarhum waliullah sudah mewanti-wanti, bukan mewanti-wanti ya, memberikan pelajaran kepada kita ya sampai pengen subuh sholat subuh jamaah gitu aja sudah. Pengen kaya sholat subuh berjamaah. Kalau kamu ingin kaya, dan itu sudah pernah terjadi di kegiatan di cerita yang kisah nyata. Ada seorang santri yang ingin sowan ke Kiai Haji Abdullah bin Sulman itu, ya karena beliau waliullah disuruh pulang, boleh sholat subuh jamaah. Sampai bingung santrinya tinggi, mau sowan belum nyampe disuruh langsung pulang. Sampai 3 kali disebutkan, mulia sholat subuh jamaah 6 bulan aja katanya. Sholat subuh jamaah 6 bulan aja. Lalu kita kon wis suge atau tambah melarat, tambah melarat kita semua. Dan terbukti setelah itu dikerjakan oleh santri ini, lalu kemudian dia bisnisnya luar biasa berkembang dan menjadi pebisnis tua terbesar se-Rasulullah yang sekarang dilanjutkan oleh putra putrinya. Bisnis tua terbesar se-Rasulullah. Tentu kan ada banyak hikmah di balik itu. Tentu kerja kerasnya itu sholat subuh nggak hilang, sholat subuh nggak hilang. Jangan sampai koyo ada kos-kosan misalnya. Kalau usaha sedikit bukan, maksudnya rajin ya. Maksudnya mahasiswa itu kan kebanyakan mungkin
akhirnya kan subuh plus duha. Masa syukur hilang barang. Ya karena apa? Sebenarnya jagoan itu ngopi jam 3 ya. Ngopi, aktivis ngopi. Ya enggak apa-apa aktivis ngopi itu, cuma subuhnya jangan hilang. Dan kita pernah membuktikan, bukan kita, sisanya menyaksikan. Habis dari luar kota sampai Malang itu sudah sholat. Assalamualaikum. Kata kawan saya, iki lek turun saya hilang enak sama saya. Lek turun saya iki enak bener hilang semuanya itu. Makanya kalau sudah dengar jangan tidur lagi. Kalau sudah dengar sholat jangan tidur lagi. Supaya nggak hilang semuanya. Dan berlaku untuk semua sholat fardu. Kalau sudah sholat menjelang duhur lalu kita tidur, itu bangunnya hampir menjelang sholat. Nah ini yang harus kita camkan dalam hati kita masing-masing, bahwa subuh itu luar biasa besar maknanya, luar biasa gede. Di sini ada tambahan. Barang siapa yang sholat di luar waktunya dan tidak menyempurnakan wudunya, tidak khusyuk dan tidak sempurna rukuk dan sujudnya, maka amalan sholat itu keluar dalam keadaan berwarna hitam dan gelap seraya berkata, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan saya, dan Allah benar-benar melipat-lipatnya seperti baju kuman dilipat lalu dilemparkan pada wajah orang tersebut. Alhamdulillah. Urus upin menyempurnakan lebih-lebih pas sujud tinggi, lebih-lebih pas sujud. Jadi ketika sujud itu kaki kita harus untuk mancang minimal 1 jari, harus mancang. Lek boten nggih dalam keterangannya Kiai Haji Marzuki Mustaman nggih boten sah harus mancang kakinya ini. Yang banyak terjadi adalah ketika di rakaat terakhir sikile wis di selobokno ya. Sudah ancang-ancang persiapan untuk tahiyat akhir. Padahal harus mancang dua-duanya. Dua-duanya harus mancang. Kalau masa pandemi ini Ustaz, pakai masker itu kan dipakai kalau sujudnya itu Hidung. Kalau nggak salah, kalau saya kaki sampai di sini dua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu dahi Pak. 7 itu dahi. Yang saya tahu hidung itu tidak termasuk kayaknya. Saya tahu nggih. Saya nih, amin. Yang saya tahu hidung tidak termasuk. Ya. Kalau hidungnya untuk mancung, alhamdulillah tidak sakit melawan ya. Nah, kalau hidungnya mohon izin agak ke dalam. Bu. Pakai masker itu saya sudah di radio. Itu sholat pakai masker itu tidak boleh. Saya masuk tadi di Sabina itu saya di sini kok. Bisa pindah ya? Iya, itu termasuk anggota sujud. Belum Pak. Masih syarat saya sholat Pak. Habis ini. Mana di itu aja. Di konfirmasi mohon harus satu sih nggih. Insyaallah nggih. Habis ini Ada bagus surat kita. Kemarin itu masih syarat saya sholat. Belum. Cuman yang dimaksud menyempurnakan sholatnya wudhu kan sudah kemarin ya. Menyempurnakan sujud itu termasuk adalah nempelnya semua anggota bagi yang normal kayak kita normal. Nempelnya lalu kemudian pas di kaki ini harus mancang ala Syafi'iyah nih. Dan kami belum mendalami Imam, begitu dengan imam yang lain, barangkali juga tidak mengharuskan itu harus mancang. Tapi kalau Imam Syafi'i itu betul mancang jari-jarinya, minimal 1 jari minimal. Dan ketika di rakaat terakhir, jangan dulu ancang-ancang langsung dimasukkan ke dalam kaki satunya, ancang-ancang akhir itu. Karena harus dua-duanya yang mancang, harus dua-duanya. Dan alhamdulillah sekarang di berbagai instansi pemerintahan swasta
difasilitasi lah berbarengan dengan jam istirahat. Itu sudah luar biasa, waktu sholatnya sudah panjang sekali. Yang kasihan adalah saudara-saudara kita yang mungkin bekerja di pabrik rokok. Itu secara logika tidak masuk ya, secara logika. Pabrik rokok itu kan ribuan ya, ribuan gitu ya, kan pasti ribuan, pasti ribuan itu, pasti ribuan. Dan barangkali hampir sekitar 80% mungkin muslimah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah fasilitas tempat peribadatannya memadai atau tidak? Nggih, barangkali wonten ya. Ya, kalau jalannya yang tidak perlunya saja kita mau sholat atau enggak sedikit yang banyak kalau kita bekerja repot itu sudah sholat. Nggih, dengan tidak menghukumi siapapun ya harus tetap kita doakan. Jangan sampai kalah dengan para TKI Indonesia yang bekerja di Korea. Waktu itu beliau bertanya kepada Gus Bahan, "Gus, saya ini untuk sholat itu susah," katanya. Terus bagaimana? Bahkan kita kadang-kadang izin amit pergi ke kamar mandi, tapi di situ dia ngerjakan sholat di situ. Lalu jawabannya bagaimana? Kadang-kadang karena terburu-buru, dia khusyuk jadinya. Khusyuk kan yang angin. Ya, jangan yang di Korea, sini Malang yang angin khusyuk di Korea. Sini Malang yang angin khusyuk. Tapi luar biasa ini jawabannya Gus Bahan itu kan khusyuk itu kan khosya'an ya kan takut. Dengan kita mengerjakan sholat dimanapun tempatnya, yang jelas dipastikan dulu suci tempatnya kan ya, pastikan suci tempatnya. Itu kita sudah apa ya, keinginan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah terpenuhi, itu sudah terpenuhi. Dan kita menyampaikan jangan dilihat khusyuk seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua orang nggak akan mampu kayaknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib khusyuknya kan luar biasa sampai tidak terasa ketika jamun anak panahnya. Nah kita orang sing loro itu kesakitan kadang-kadang misalnya. Nah, ini kan kalau khusyuk seperti itu berat sekali kita. Ya setidak-tidaknya adalah ketika baca dan merenungkan maknanya, sebisa mungkin fokus sebisa mungkin fokus, konsentrasi, insyaallah dimulai. Ya. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita, sholat yang terjaga, dan harapannya adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fa'na bi barakatihim wa linal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minas fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minas fitani. Subhanallah.